Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oviva Tunasya dengan NPM 2014-31319 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menampilkan cara penggunaan pivot table. Nah, di sini sudah ada datanya. Contoh datanya yaitu laporan penjualan bulanan per sales. Di sini ada tabel yang sudah berisikan laporan penjualan. Nah, pivot table ini berfungsi untuk memudahkan dalam mengambil keputusan. Datanya. Nah, bagaimana cara menggunakan pivot table? Yang pertama, kita bisa memblok bagian yang memang ingin kita tampilkan pada pivot table. CTRL-A juga bisa diblok. Setelah itu kita ke bagian insert. Nah, pada bagian insert, selanjutnya kita pilih pada bagian pivot table. Nah, di sini ada pilihan new worksheet atau existing worksheet karena saya ingin menampilkan pivot table pada lembar kerja yang sama, maka saya memilih existing worksheet. Nah, itu kita bisa klik di bagian mana kita ingin menampilkan pivot table-nya. Saya klik di bagian sini. Nah, itu bisa diklik OK. Nah, ini sudah muncul area yang nantinya akan menampilkan pivot table. Nah, di sini ada bagian-bagian filter, kolom, row, dan value. Nah, untuk value biasanya digunakan untuk apa yang dicari, menampilkan hasil yang ingin dicari. Nah, itu kita juga bisa menggunakan filter dan memasukkan apa saja yang ingin ditampilkan pada tabel, bisa tabel rows atau kolom ataupun kolom. Nah, di sini saya ingin coba untuk menampilkan barang apa saja yang terjual ya. Jadi nanti kita masukkan ke kode barang, kita masukkan kolom, terus kuantitasnya kita masukkan ke value, dan mungkin penjualannya ya, kita masukkan ke rows. Ini sebagai contoh saja. Nah, nanti di bagian pivot table-nya akan tampil seperti ini. Nah, jadi barang-barangnya ada B270 sampai B280. Ini ada penjualan dari sales A, B, C, D, E. Berarti ada 5 sales atau 5 tim penjualan. Setelah itu ini kuantitas penjualan. Nah, ini juga bisa kita buat filter. Apabila kita ingin mungkin mempersingkat bentuk tabel ini, itu bisa. Kita klik aja sini. Lalu misal kita ingin melihatnya itu per sales aja gitu. Sales bisa di sales tadi kan tim penjualannya. Nah, seperti ini. Nah, misal kita ingin melihatnya itu sales A aja. Kita klik sales multiple itemnya, jadi kita pilih. Misal kita ingin melihat sales A aja. Nah, ini penjualan dari sales A dari semua barang. Nah, itu mungkin kita ingin melihat sales C. Nah, ini penjualan dari sales C. Nah, mungkin itu contoh singkat dari penggunaan pivot table. Nah, di sini kan ingin mengambil keputusan ya. Jadi di sini tuh
ingin menentukan tim terbaik dalam penjualan di bulan Januari 2022 sehingga berhak mendapatkan bonus. Untuk penjualan terbaik berarti kan bisa dilihat bahwa kuantitas yang dijual itu semakin tinggi gitu. Jadi banyak yang dijual oleh tim penjualan. Tadi kan tim penjualannya ada A, B, C, D, E. Ada 5 tim penjualan. Kita akan melihat dari kelima tim ini mana yang penjualannya itu paling tinggi. Kita bisa ubah ininya. Nah, tadi tim penjualan kita bisa masukkan terus. Nah, bisa terlihat ini bisa terlihat ya penjualan di mana yang paling tinggi. Nah, kalau untuk yang kolom ini menjumlahkan penjualan barangnya. Jadi, eh, barang B270 itu terjual sebanyak 39 oleh semua tim. Nah, kalau kita ingin melihat seberapa banyaknya tim yang uh, sales penjualan dari setiap barang oleh salesnya atau dari tim penjualannya. Nah, ini sales A itu bisa menjual sebanyak 35 barang. Ini dari semua jenis barang, dari B270 hingga B280. Terus sebanyak 35, setelah itu ada juga sales B sebanyak 27 dan seterusnya. Dari tabel ini kita bisa buat bentuknya supaya lebih mudah terbaca. Kalau ini kan kayak diklik nanti akan tertutup ini gitu. Kita bisa membuatnya dalam bentuk chart atau grafik. Jadi kita tinggal apa? Tinggal blok aja. Nah, itu kita ke insert. Nah, di sini ada bagian pivot chart. Ini kita bisa memilih pivot chart. Nah, dan di sini kita bisa memilih bentuk dari grafik yang mau ditampilkan itu. Nah, ini kan, nah, ini karena tadi yang di blok semua ya, jadi untuk pivot table-nya mungkin, nah, ini apabila kita tampilkan semua, dari sales A, dari semua jenis barangnya, ini kita bisa lihat di sini. Nah, namun kan untuk apabila membaca seperti ini mungkin masih agak susah ya kalau harus langsung memilih nih mana yang berhak untuk mendapatkan bonus jika kriterianya itu adalah tim terbaik menjual. Kalau kriterianya dari kuantitasnya. Jadi kita bisa mempersingkat dari pivot table-nya sendiri. Nah, jadi di sini kita mungkin tidak perlu menambahkan kode barang. Jadi mungkin kita hanya memasukkan tim penjualan dan seberapa banyak yang sudah dijual gitu dari semua barang. Ini kita bisa hapus aja. Hapus itu bisa membalikannya ke sini ataupun nanti itu ada tulisannya remove. Nah, kalau kita klik bagian kanan itu biasanya nanti ada tulisan ini nih. Bagian yang ada kayak tanda panah ini. Nah, kita klik bagian kiri itu biasanya ada keluar remove file. Nah, ini bisa juga diklik begini. Nah, ini sudah keluar. Nah, dari tabel pun sudah terlihat ya. Dari pivot table ini walaupun tidak dibuat grafik, ini terlihat sales A penjualannya berapa, sales B berapa, sales C, D, dan E itu juga berapa. Nah, di sini juga terlihat kalau dibuat tabel, maka terlihat ya kalau sales C itu paling banyak. Kalau di tabel, nah, sales C juga terlihat paling banyak, sebanyak 37. Nah, sebenarnya ini tadi kan karena di soalnya itu menentukan tim terbaik ya, jadi mungkin sesederhana itu. Nah, namun apabila ingin menentukan keputusan-keputusan yang lainnya, kita tinggal merubah saja pivot table yang kita inginkan, apa saja kriteria yang perlu masuk. Kita mungkin jawab dulu ya. Jadi,
tim yang berhak mendapatkan bonus adalah sales yang di bulan Januari ini yang untuk bulan Januari yang berhak mendapatkan bonus adalah sales sheet. Nah, apabila ingin menambahkan pivot table lagi, kita bisa seperti langkah awal memblok datanya, setelah itu dibuat pivot table seperti itu, atau memodifikasi di bagian pivot table yang tadi sudah dibuat. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam penggunaan pivot table. Apabila terdapat kekurangan selama penyampaian, saya Hovifatul Nafsia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini itu saja pengeragaan penggunaan pivot table kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.